Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Bumi Insan Madani. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian, dan anggur, dan sayur-sayuran, dan zaitun, dan pohon kurma, dan kebun-kebun yang rindang, dan buah-buahan serta rerumputan. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Abasa 24-32. Visi kami mewujudkan umat Islam Indonesia Madani. Misi kami mengelola ZIS dan dana bantuan lainnya, melaksanakan syiar Islam, mendirikan dan mengelola pendidikan formal, non-formal, dan informal, serta mengembangkan dan membina ekonomi umat Islam. Kami menerima penyaluran zakat, infak, dan sodaqoh. Penyaluran bisa dialokasikan ke QRIS kami untuk semua e-wallet terkait. Juga dapat ditransfer ke nomor rekening Yayasan Bumi Insan Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di webinar Ahad Movement dengan judul Behind the Rapist Persona, Analisa Psikologis Pelaku Pelecehan Seksual dengan Citra Diri yang Baik. Saya hampir lupa, perkenalkan saya Rahma Fadila dari Yabima, dan kali ini kita akan melaksanakan diskusi Ahad Movement yang merupakan salah satu program dari Yabima. Jadi sebelum melaksanakan diskusi, mungkin saya akan memperkenalkan dulu ya apa itu Ahad Movement. Jadi Ahad Movement ini adalah suatu komunitas yang bergerak dalam bidang pendidikan di Yayasan Bumi Insan Madani. Komunitas ini merupakan komunitas bincang kepakaran dalam Islam yang bertujuan untuk Islamisasi ilmu. Jadi komunitas ini memiliki value bahwa semua ilmu itu milik Allah dan pasti akan ada hubungannya setiap ilmu itu dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita mulai ke dalam pematerian, mari kita simak dulu tilawah Al-Qur'an dari Saudara Irfan. Kepada Saudara Irfan, kami persilahkan. Ya, terima kasih pada Sebelum memulai, mari kita tilawah dulu. Ini saya akan memimpin tilawah, yaitu surat An-Nur ayat 30 dan 31. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala jubihin ولا يبدين زينتهن إلا لبطولتهن أو آبائهن أو آباء بطولتهن أو أبنائهن أو أبناء بطولتهن أو إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن
أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung pada dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka atau hamba haya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. An-Nur 30-31. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada saudara Irfan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran, surat An-Nur ayat 30 dan 31. Semoga baik yang membacakan maupun yang dibacakan dapat mendapat keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Jadi kembali ditegaskan ya, kalau program Ahad Movement kali ini merupakan program dari Yayasan Bumi Insan Madani pada bidang pendidikan. Selanjutnya, langsung saja saya akan membacakan sedikit tentang pemateri kita kali ini, kurikulum vitae dari Bunda Nur Afni. Jadi, Bunda Nur Afni adalah seorang psikolog klinis yang saat ini sedang aktif di UPTD PPA Jawa Barat. UPTD PPA Jawa Barat ini merupakan unit pelayanan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak di Jawa Barat. Jadi beliau memang sedang concern-nya dalam mengurusi masalah-masalah perempuan dan juga anak di Jawa Barat. Nah, beliau merupakan lulusan dari Fakultas Psikologi Unisba dan juga Magister Profesi Psikologi Konsentrasi Klinis di Unisba juga. Mari langsung saja kita sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nur Afni, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dengar suaranya? Iya, Bunda, sudah terdengar. Alhamdulillah. Apa kabar, Bunda? Alhamdulillah, sehat. Ini dengan Rahma ya? Ya, betul. Saya dengan Rahma sebagai host di sini. Ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang hadir di dalam jumpa virtual kita sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Iya, betul sekali. Bunda, terima kasih sudah mau mengisi dan berbagi ilmu kepada kami semua di sini. Baik, Bunda. Ya. Mudah-mudahan bisa sesuai ekspektasi ya. Iya, terima kasih sekali. Semoga diberi keberkahan ilmu ya bagi kita semua di sini. Baik, Bunda. Mungkin ada pengenalan diri dulu sebelumnya dari Bunda, seperti apa aktivitas yang sedang dilaksanakan? Iya. Saya berawal psikologi itu saya dari mulai disaster konflik di daerah
konflik di Aceh. Itu sekitar tahun 2002-2004 sebelum saya jadi psikolog. Kemudian melanjutkan studi psikolog saya 2006, lulus 2009, alhamdulillah 3 tahun. Ya dapat psikolog dan dapat 2 anak waktu itu ya. Sambil sekolah rezeki nomplok ya gitu ya. Terus kemarin saya kembali lagi ke sana sebagai psikolog klinis. Kemudian itu 2010 awal, 2014 mulai saya berkecimpung untuk pemeriksaan pelaku di Polda Aceh, pernah di Polres Ta. Saya melanjutkan lagi di Aceh karena saya melihat dengan karakteristik dan culture-nya yang berbeda ya, yang saya pelajari sejak masih konflik TNI Gangam. Kemudian ya 2014 bergulir saya harus belajar lagi kompetensi psikologi dalam keminatan forensik, sehingga saya ya betul-betul menyelam ya apa itu sebetulnya psikologi di dalam konteks hukum, di mana bentuknya masih psikologi in law. Jadi kita bisa hadir dalam porsi hukum ketika hukum memang memanggil kita. Jadi tidak bisa kita hadir semaunya gitu ya. Nah, kemudian 2017 saya mulai pindah ke Bandung kembali. Ya tadinya saya mau kembali ke rumah sakit, saya mau kembali ke bidang klinis, tetapi nampaknya Allah tidak tidak menginginkan itu gitu ya. Allah justru ketika saya pindah betul-betul ke Bandung bulan Mei, saya langsung disuguhi dengan kasus-kasus hukum dan harus terlibat di dalamnya, baik itu dari sisi korban ataupun pelaku. Ya, sampai akhirnya saya memutuskan bergabung dengan waktu itu masih LPPA, layanan psikologi, layanan perlindungan perempuan dan anak. Kemudian di tahun ini baru berubah menjadi UPTD PPA, Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, dan kebetulan saya berada di provinsi. Ya, memang kasus-kasus ini sekarang menjadi seksi ya kalau kita bicara ya, kasus-kasus hukum yang berhubungan dengan psikologi gitu ya, baik itu pidana ataupun perdata. Nah, ya ketika saya memang berada di perlindungan perempuan dan anak, memang saya lebih banyak memeriksa korban. Di antaranya atau kebanyakan sebenarnya adalah korban pelecehan seksual, baik terhadap korban anak ataupun korban yang sudah dewasa dihitung secara hukum. Jadi di bawah 18 tahun itu secara hukum Indonesia masih dikategorikan anak. Kalau di atas 18 tahun, lebih 1 hari saja sudah dikategorikan orang dewasa. Nah, ya hari-hari memang urusannya banyak dengan TKP mungkin ya. Kemudian juga saya tetap melayani secara klinis jika membutuhkan penanganan lebih lanjut dari korban-korban yang ada, karena korban ketika kita tidak tangani sebetulnya akan memiliki permasalahan lanjutan. Itu yang kita khawatirkan gitu ya. Apalagi ketika memang korbannya lebih dari satu, sejenis, itu punya karakteristik yang berbeda, sehingga ya secara klinis saya memang harus asesmen satu persatu gitu ya. Jadi saya tidak bisa hanya secara sosialnya saja. Mungkin kalau secara sosial kita bisa bersama-sama dengan kerja sosial, ya bisa dengan teman-teman dari STKS gitu ya. Tapi kalau secara psikologi klinis misalnya sudah mengalami traumatik dan sebagainya,
itu ditangani secara klinis ya di PPA juga gitu. Tapi kalau misalnya sudah ada patologis harus sampai ke pengobatan dengan obat-obatan, ya mungkin itu bekerja sama biasanya dengan psikiater. Jadi ya kegiatannya seperti itu. Selain saya ibu dari 3 orang anak ya, ya ibu dari 3 orang anak ya, anaknya 2 gadis, 1 masih baru masuk SD gitu ya. Ini sedikit promosi gitu ya. Sudah kuliah, Bunda? Oh, belum, masih kecil. Masih kecil yang gadis. Saya mengkategorikan sudah gadis karena sudah balik gitu ya. Oh iya betul. Sudah akhir balik ya, jadi ya mereka sedang menginginkan untuk menyelesaikan hafalan-hafalannya di pesantren. Masya Allah. Itu pertahanan saya ya, salah satunya mungkin untuk menjaga, karena bidang saya sebenarnya seperti ini, jadi ya salah satunya ya saya juga walam ya gimana menjaganya ya, salah satunya adalah ya jangan pernah jauh dari petunjuk hidupnya gitu ya, jadi ya mereka menghafal. Masya Allah, luar biasa sekali Bunda. Iya Bunda, menarik sekali ya dari latar belakang Bunda sendiri gitu ya. Banyak mengidentifikasi kasus-kasus berkaitan dengan tema kita kali ini ya Bunda, Behind the Rapist Persona. Kenapa sih Bunda ingin tertarik gitu membahas ini sehingga bisa menerima tawaran kami untuk membahas tema kali ini? Ya, di dalam saya berpraktek pun sebetulnya saya tidak ingin klien saya keluar dari ruangan saya tanpa pesan moral, tentunya ya. Saya pikir ilmu yang ada pada saya adalah titipan Allah gitu ya, sehingga tanda bersyukurnya adalah ketika saya menularkan itu pada orang lain. Itu minimal. Nah, saya bersama-sama teman-teman yang lain sebetulnya ya sesama psikolog ya, karena terkadang kita bahkan lebih sering bekerja sebagai psikolog ini dalam tim, ingin pesan ini sampai, walaupun mungkin berawal dari kasus di lapangan yang orang lain tidak tahu, tetapi kami menginginkan ada pesan-pesan yang sampai, yang ya sekarang di dalam penanganan di lapangan, ya karena saya orang lapangan gitu ya, mohon maaf mungkin ya kalau materi dan sebagainya saya tidak begitu detail gitu ya menuliskan gitu ya, jadi ya kita lebih banyak dengan komunikasi begini. Ada hal-hal yang terkadang banyak tidak dimengerti oleh masyarakat gitu ya. Begitu terjadi kemudian jadi rame gitu ya, kemudian jadi emosi. Nah apalagi kalau seperti ini, kok bisa sih misalnya ya orang yang cakep, ganteng gitu ya, agamis gitu, tiba-tiba masa sih dia pelaku sih gitu. Nah kemudian juga kalau kita tidak ada ilmu di dalam menghadapi hal ini, biasanya sikap kita menjadi tidak efektif, emosional gitu ya, cemas tidak karuan. Nah itu yang saya dapati di lapangan. Jadi begitu disampaikan, dan salah satu mungkin teman di Ahad gitu ya, yang sama-sama ada di kantor saya, ayo yuk saya bilang, saya juga ingin berbagi semampu saya gitu ya, supaya ya minimal tidak memperbanyak orang di lapangan nantinya yang pada akhirnya tuh ya kami agak merasa kesulitan untuk mengambil data, apalagi untuk melakukan penanganan gitu ya, karena kalau udah rame-rame biasanya data bias, sudah normatif sudah masuk gitu ya ke korban, sehingga tidak jujur gitu ya. Nah itu walaupun bisa kami deteksi, tapi kan memerlukan pekerjaan yang ekstra gitu ya. Nah, sehingga yuk kita berbagi, walaupun mungkin sikapnya adalah nanti
bukan untuk membantu penanganan, tetapi minimal juga mengurangi korbannya. Tetap waspada, tetapi tidak juga menjadi parno ya, tidak jadi ketakutan yang tidak jelas gitu ya. Nah, tetapi menjadi tahu, oh itu seperti itu ya gitu. Nah, itu yang saya akan lagi minimal sedikit saja ada dari apa yang saya terangkan nanti bisa menjadi pengetahuan tambahan untuk teman-teman semua. Masya Allah. Terima kasih Bunda ya. Untuk teman-teman, sepertinya sudah tidak sabar ya untuk nyimak materinya. Oke, langsung saja Bunda kita mulai pemateriannya. Boleh, silahkan kepada Bunda. Dipersilahkan. Ya, bisa dibantu mungkin slide-nya ya. Ini slide-nya saya hanya untuk yang namanya juga PowerPoint mungkin ya. Jadi hanya mempoinkan saja karena materinya mungkin banyak yang saya langsung sampaikan sendiri ya. Ya, yang pertama kalau kita melihat dari judulnya bahwa sini adalah satu-satu analisis bagaimana ketika orang memiliki citra diri yang baik, tapi ternyata menjadi pelaku, gitu ya kurang lebih ya. Oke. Oke, analisis psikologis pelaku pelecehan seksual dengan citra diri yang baik. Nah, jadi yang pertama kita lihat dulu apa itu citra diri. Nah, di sini citra diri itu sebetulnya memiliki arti yang simpel gitu ya, bahwa ini adalah konsep yang dibentuk di dalam pikiran kita mengenai seperti apa kita sebagai seseorang manusia. Simpel saja artinya seperti ini, tetapi perjalanan hingga ini menjadi sebuah konsep itu sangatlah panjang. Berawal sejak kita lahir, berawal sejak kita ada di bumi ini. Ini konteks teoritis ya, konteks bagaimana manusia melihat manusia itu sendiri. Bagaimana sih kita diperlakukan dari sejak dulu kita lahir, diterima atau tidaknya kita ada di dunia ini, kemudian bagaimana sih ibu kita menerima kita, menyusui kita, kemudian mengurusi kita, memandikan dan sebagainya, itu akan menjadi sebuah konsep yang terbentuk pada diri kita, yang pada akhirnya kita akan berpikir dan merasa inilah saya. Nah, jadi bagaimana sih seorang ibu menyusui, dipegang seperti apa anaknya, dimandikan seperti apa anaknya, itu akan menjadi sebuah konsep untuk anaknya. Nah, kemudian bagaimana menjadi citra diri yang baik, gitu ya. Nah, apakah diperlakukan secara baik? Betul. Bahkan biasanya diperlakukan sangat-sangat baik, dalam artian betul-betul dijaga, betul-betul dilindungi, tanpa harus mengenal hal-hal yang buruk. Gitu ya. Jadi dia sebagai pribadi, ya kamu tidak tidak dipersalahkan gitu ya. Contohlah ini kalau kita mengarah pada citra diri yang baik gitu. Awalnya memang menjaga. Ketika anak katakan kejedot lah gitu ya, terantuk gitu. Reaksi dari orang tua pada saat itu adalah menyalahkan benda yang diantuk. Misalnya meja lah. Oh ini mejanya nakal ya nak ya, kita pukul aja mejanya, petrok gitu ya. Nah, jadi si anak berpikir ya meja yang salah, tidak ada kesalahan di diri dia bahwa dia kurang hati-hati di dalam membawa dirinya sehingga dia terantuk gitu. Nah, kemudian ketika pun anak salah, maka orang tua tetap menempatkan anaknya benar, anak yang lain yang salah.
Misalnya ketika melihat sudah besar anaknya merokok, oh iya sih anaknya gaulnya sama orang ini. Dia kebawa-bawa sama si fulan gitu ya. Nah, tidak melihat bahwasanya ada apa di dalam dirinya sampai akhirnya dia merokok. Itu yang dikatakan sebetulnya konsep yang dia bentuk sendiri karena ya hal itu dibentuk perlakuan lingkungannya terhadap dirinya. Akhirnya dia berpikir dan merasakan ini saya, bahwa saya hebat, bahwa saya cantik, bahwa saya ganteng, bahwa saya pinter, bahwa saya kaya. Nah, hal itu dibentuk sebetulnya dari lingkungan. Setelah dibentuk itu kemudian ditularkan kembali. Walaupun tidak secara langsung, seseorang ingin dikatakan, kamu harus mengatakan loh kalau saya hebat. Kamu harus mengatakan loh kalau saya ini ganteng. Tidak. Pernah yang saya temui, seorang mahasiswa di salah satu universitas yang ya cukup ternama di nasional. Dia dengan IPK 3,7, tetapi sudah semester 11, skripsinya belum selesai. Penampilannya biasa saja. Tetapi kenapa menjadi tidak selesai-selesai? Ternyata permasalahannya adalah saat itu, kalau di dalam situasi belajar hari-hari, dia selalu misalnya kuis gitu ya, ujian, selesai pertama dan nilainya pasti baik. Tentunya dia punya potensi, dia pintar. Sehingga dia merasakan ada orang lain yang akan mengakui bahwa dia hebat. Memang dia hebat. Selesai pertama dan pasti nilainya paling baik. Nilainya pasti baik. Tetapi ketika dia skripsi, sudah masing-masing ya, sudah sendiri-sendiri. Sehingga tidak ada teman-temannya yang bisa membuat dirinya dinyatakan hebat kembali. Akhirnya dia mulai jatuh di situ. Nah, maka citra diri ini bisa jadi berubah gitu ketika hal itu terjadi. Jadi memang dari diri sendiri awalnya gitu ya. Kemudian ada hal-hal tertentu yang dia lakukan untuk meyakinkan lingkungan, pada akhirnya lingkungan pun mengatakan demikian, bahwa kamu hebat, bahwa kamu ini, bahwa kamu itu gitu ya, yang akhirnya itu menjadi ciri. Oh, ini Rahma itu begini loh. Nah, itu karena berawal dari konsep diri Rahma yang memang ditampilkan keluar. Oke, bisa dilanjut? Ya, berawal dari perjalanannya tadi ya, citra diri dia sudah baik, bahwa dia diperlakukan dengan baik gitu ya. Biasanya juga orang tua juga, ya biasanya orang tua ya, kalau di dalam teori Theodor Milon misalnya gitu, itu memang etiologinya berawal dari pengasuhan orang tua, sehingga dia memiliki konsep atau memiliki penilaian terhadap dirinya baik. Ketika ditularkan kepada masyarakat, ditampilkan kepada masyarakat, maka dia dikenal bahwa orang ini baik. Kalau di lingkungan kampus, dia ketua ini, dia ketua itu, gitu ya. Dia aktivis, nauzubillah, jangan sampai anak ahad, gitu ya. Ya, sebagai manusia, dia pasti memiliki kebutuhan terhadap lingkungan. Tadi ya, nyatakan hebat. Kemudian pada dasarnya misalnya nanti dia sudah besar, dia ingin juga seperti orang lain hebat, punya pacar, punya teman hidup, atau punya calon teman hidup ya. Ya, apakah
hal tersebut dilakukan dengan wajar bahwa saya butuh dia, bisakah dinyatakan seperti itu gitu? Ataukah sebetulnya dia lebih bermain di dalam kalimat manipulasi, memanipulasi lingkungan untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhannya. Kalau yang tadi awalnya adalah dia memang membutuhkan orang lain, maka di situ akan terbentuk bagaimana dia memberi pada orang lain, bagaimana dia berempati pada orang lain. Tetapi ketika bermain dengan manipulasi, ya bisa jadi bahwasanya yang terbentuk di dalam memenuhi kebutuhan ini tidak dengan bahasa-bahasa saya butuh kamu, saya mau kamu. Nah, itu tidak begitu. Tetapi lebih kepada memanipulasi itu dalam artian tidak meminta karena dia tidak punya keterampilan untuk meminta. Biasanya juga kalau sudah dia mau sudah diberikan tanpa harus meminta ya, kalau tadi dalam pembentukan citra dirinya. Tetapi ada. Kalau itu dilakukan pada lingkungan keluarga yang sudah kenal, mungkin ya orang akan tahu bahwa dia meminta. Tetapi di saat itu muncul kepada orang lain, ya itu tadi gitu ya, karena dia tidak punya keterampilan, makanya akhirnya yang dia lakukan adalah manipulasi terhadap lingkungan. Nah, citra diri yang baik ini ditampilkan sebetulnya sebagai salah satu bentuk manipulasi itu tadi, gitu ya, bahwa saya harus terlihat baik, handsome, rapi. Maaf ya kalau laki-laki mungkin kelihatan kayak Ikhwan gitu ya. Nah, perempuan juga ada ya kadang-kadang menutup auratnya dengan baik, begitu difoto sinaran matanya itu mengenai kamera luar biasa gitu ya, seakan-akan dia meminta perhatian di kamera itu. Ya kadang-kadang saya memperhatikan hal itu ya di foto-foto Facebook atau Instagram gitu ya. Ini tutup auratnya benar-benar, tapi matanya itu nyuri-nyuri gitu ya di kamera gitu. Nah, itu sebetulnya sudah kalau kita perhatikan betul-betul, kita akan tahu bahwasanya hal-hal yang kita kira baik itu belum tentu seperti itu gitu ya. Nah, jadi tidak ada sesuatu di dalam kejadian-kejadian ini terjadi secara kebetulan. Jadi semua memang diperjalankan sejak awalnya yang bisa kita amati. Biasanya memang di dalam psikologi ketika pemeriksaan itu yang akan kita gali. Dinamika bagaimana berawal dari kecil hingga dia melakukan hal itu. Jadi akan terlihat baik gitu ya, dan biasanya orang-orang seperti ini punya modal, salah satunya IQ-nya yang tinggi. Hanya saja apakah terlatih untuk terampil mengambil keputusan, terampil menyelesaikan masalah. Nah, ini yang belum tentu mereka punya. Hingga akhirnya ya dalam bentuk-bentuk defense mechanism atau metode-metode pertahanan diri. Di sini yang saya katakan bentuk manipulasi. Gitu ya. Jadi ya kalau kita lihat anaknya pinter, sudah sampai beasiswa ke luar negeri, ternyata dia pelaku pelecehan seksual. Ya, mungkin sebelum-sebelumnya ada berita dari salah satu universitas ya di Indonesia, di daerah Jogja. Kemudian ya kalau di sini ada beberapa kasus juga yang seperti itu ya. Ya kalau usianya sudah dewasa, mungkin kami mengembalikan juga ke kampusnya. Apakah ya ada tindakan
secara akademis atau harus semua melalui hukum gitu ya, karena ketika di atas 18 tahun butuh usaha yang cukup besar untuk membuktikan hal ini. Oke, silahkan di ini kan ya. Kalau kita melihat dampak pelecehan seksual ini tidak sama setiap individu, dikarenakan setiap orang bisa jadi mempersepsikan berbeda-beda. Ada di dalam satu kasus ya baru-baru ini terjadi di salah satu kabupaten kota di Jawa Barat. Ketika ditanyakan, ya orang kan sudah khawatir ya ketika dia menjadi korban. Wah, semua orang kasihan gitu ya, semua orang melihatnya khawatir gitu. Tapi ketika kita bertanya pada korbannya, jawabannya enak gitu ya. Jadi tidak semua individu itu akan mengatakan hal yang sama ketika dia mengalami pelecehan seksual. Banyak hal yang mempengaruhi, salah satunya adalah masa lalu korban. Baik korban ataupun pelaku biasanya dipengaruhi oleh pengasuhannya sejak kecil. Dan itu muncul kembali di saat ada kejadian-kejadian yang terjadi pada hidupnya. Salah satunya adalah pelecehan seksual. Misalnya saja, kebutuhannya dia anak yang diabaikan. Ibu bapaknya ya seadanya saja, anaknya pokoknya cukup makan, cukup minum, bisa besar aja. Bisa jadi di saat dia terkena pelecehan seksual, karena bagaimanapun manusia itu membutuhkan orang tua. Sehingga ketika terjadi pelecehan seksual, individu menganggap bahwa pelecehan itu adalah satu bentuk sentuhan. Sehingga dia berpikiran positif. Salah satu contohnya mungkin belakangan ini juga kita tahu ada korban yang sudah 4 tahun diculik dan dikembalikan dalam kondisi hamil 9 bulan. Korbannya kan menganggap bahwa orang ini baik-baik saja. Orang ini pun yang pelakunya, orang tidak menyangka bahwa akan melakukan hal itu karena di lingkungan orang ini cukup punya nama. Nah, bahkan si korban masih usia anak jatuh cinta sama pelaku, ya. Di dalam biasanya namanya Stockholm Syndrome ya. Jadi ya memang proses jatuh cintanya si korban terhadap pelaku, biasanya pelaku yang memang disekap, diculik gitu. Dan ternyata itu ada di Indonesia ya. Kalau teori-teori itu banyak dari luar, tapi di Indonesia ternyata terjadi, dan di Jawa Barat itu ada. Baru saja kejadian di tahun ini juga, sekitar sebelum PSBB ya, bulan Februari. Nah, jadi setiap individu tidak sama. Yang kami harapkan pada pendamping, pada orang yang menemukan, termasuk sahabat-sahabat di sini semua, teman-teman semua di sini, ketika misalnya kita berhadapan dengan korban pelecehan ataupun pelaku, saya tidak mengharapkan ya kita menempelkan pikiran-pikiran kita terhadap korban ataupun pelaku. Jadi kayak misalnya, oh tadi begitu melihat dia jadi korban, aduh gimana ya ini gini langsung cemas lah ya. Dia pasti trauma, dia pasti ini, dia pasti itu. Nah, itu tidak diharapkan sebetulnya orang-orang di sekitar bersikap seperti itu. Ya, jadi ya kalau memang mau dilindungi, silahkan dilaporkan dan ditangani secara benar gitu ya. Nah, karena apa? Itu tadi bahwa
belum tentu dia merasakan, memikirkan seperti apa yang kita pikirkan. Jangan sampai yang kita tempelkan itu pada akhirnya memang dia ikuti, padahal hal itu tidak sebenarnya seperti itu. Bisa kita lanjut lain lagi? Kalau bicara tentang hukuman, ya ketika kita berbicara hukum Indonesia, misalnya maksimal, mohon maaf sebelumnya mungkin hukuman dulu. Ya ini sebetulnya bukan area saya ya, bicara tentang hukum gitu ya. Tapi ketika kita berbicaranya dengan tadi emosionalnya, wah 15 tahun maksimalnya, padahal kan kejadiannya akan terjadi sampai mati. Nah itu yang kami tidak harapkan sebetulnya dibesarkan seperti itu. Walaupun memang iya, ketika terjadi traumatik itu tidak akan kembali menjadi baik-baik saja seperti sedia kala gitu ya. Tidak, tapi ya berkurang sangat mungkin. Tergantung juga bagaimana kita mempertahankan pikiran nyaman di dalam pikiran kita. Bahwa dia sudah nyaman dengan pikiran bahwa saya trauma, saya korban, saya ini ya, dia akan terus-terusan seperti itu. Ya, sehingga 15 atau dijuntukan sampai 20 tahun, ya itu mungkin menjadi area yang sangat-sangat minim. Kemudian, apakah sebaiknya hukum mati? Ya, jika sampai memang betul-betul rusak sebetulnya dan memang tidak ada hak orang lain untuk mengganggu seperti ini, ya sebaiknya dihukum mati. Tapi ya di dalam hukum Indonesia belum ada. Ya kalau kita di hukum Islam ada hukuman rajam, yaitu yang memang dan konteksnya harus dilihat lagi dan cara pengambilan data untuk membuktikan bahwa dia seorang korban, ya biasanya memang di dalam hukum Islam jauh lebih detail. Ya, tabayunnya, berpikirnya itu banyak hal yang saya pikir tidak bisa sebentar saya jelaskan di sini ya. Oke, kita lanjut ke preventifnya. Ya, ini mungkin bisa berkembang nanti ketika kita diskusi ya. Nah, untuk preventif, untuk bagaimana kita mencegah terjadi. Sebetulnya yang kita pertama lakukan adalah bagaimana kita melakukan aktivitas kehidupan kita dengan sadar. Karena kebanyakan hal ini terjadi ketika kita asik menganga. Misalnya tuh, Teh Rahma, lihat ada aktivis, ada Ikhwan ganteng gitu ya, katakan ya. Habis itu dia ketua, pinter ininya, pinter itunya gitu ya. Nah, ketidaksadaran yang pada akhirnya mengarahkan kita untuk mendekat, untuk lupa. Ya, ini kita lihat diri kita sendiri ya, kalau untuk preventif itu. Sehingga akhirnya seakan-akan kita memberikan peluang untuk terjadi hal itu. Kemudian tidak ikut-ikutan. Ya, kita sebagai individu, sebagai manusia, hendaknya memiliki dasar atau pegangan yang kuat untuk melindungi diri. Ya, kalau upaya saya mungkin tadi salah satunya kalau saya punya anak, ya saya juga tidak mau anak saya jauh dari Quran, karena itu bagi saya satu-satunya pegangan yang benar-benar harus kuat dipegang oleh anak, apalagi anak perempuan. Karena tidak mudah. Dan di dalam Quran sudah ada contoh, sudah ada petunjuk-petunjuknya, sehingga saya pikir jauh lebih mudah. Berbeda dengan teori-teori yang ada yang saya pelajari. Kemudian
preventif baik terhadap perilaku pelaku ataupun korban. Ya, kalau ini orang Islam, betul-betul bagaimana kita imani Allah itu dalam artian, ya kita tahu ada Tuhan yang satu yang maha melihat, maha mengetahui gitu ya. Yang mungkin nanti akan terimplementasikan dalam ibadah sebetulnya, ibadah mahdoh ya, sholatnya, kemudian aktivitas-aktivitas yang memang harus dilakukan, wajibnya, sunatnya gitu. Tetapi ada yang harus diingat, jangan sampai lupa, yaitu iman kepada hari akhir. Itu yang akan membangkitkan, yang akan membuat orang akan lebih sadar di dalam menjalani kehidupan. Bagaimana bangkitkannya? Salah satu caranya adalah hadiri pemakaman. Lihat orang sampai betul-betul masuk liang lahat. Bahwa semua di situ yang menanggung adalah kita. Itu cara yang efektif, saya pikir, untuk meningkatkan kesadaran kita. Kembali ke atas gitu ya. Kembali ke lakukan aktivitas dengan sadar. Bagaimana biar sadar? Iman ya akhir. Sadar bahwa satu saat nanti kita akan bertanggungjawabkan semuanya. Ya mungkin saat ini kita senang, wah dengan gantengnya, dengan cantiknya kita bisa tebar pesona ya, bisa mendapatkan apa yang kita mau. Tapi ketika kita mengingati hari akhir, yakin bahwa cantikmu saja, bahwa gantengmu saja, gitu ya, satu saat harus dipertanggungjawabkan. Ya itu preventif ini saya mengambilnya ya ketika saya melihat korban-korban yang ada. Karena ketika kita pemeriksaan psikologi pada korban, yang kita lakukan adalah bagaimana seseorang ini bisa menjadi korban. Ini kita lihat ya, apa yang tidak ada, kenapa dia bisa menjadi korban. Sehingga ya ini kesimpulan yang saya dapat ketika saya menghadapi kasus-kasus di lingkungan sejak 2014. Saya yakin mungkin teman-teman yang lain yang berkecimpung di bidang yang sama, apalagi yang jauh lebih senior dari saya, psikologi hukum itu dari 2010 bahkan, saya rasa punya lebih banyak kunci gitu ya. Ini yang saya temukan di lapangan. Untuk kuratif dan rehabilitatif itu tadi, karena kita masih melihat tidak semua orang siap dengan melihat korban pelecehan seksual, melihat pelaku pelecehan seksual, karena terkadang di dalam pelaku pun ketika kita melihat need-nya, melihat kebutuhannya, melihat motifnya, sebetulnya orang ini perlu dibantu, gitu ya, bukan orang yang betul-betul jahat, gitu ya. Nah, sehingga saya pikir untuk menghubungi ahli di sini bukan satu hal yang tabu untuk dilakukan. Karena ketika ada pelaku dan ada korban, tidak cukup ceritanya hanya sampai pada kejadian itu saja. Bisa jadi berkepanjangan. Ya, yang terakhir betul-betul libatkan Tuhan. Karena seorang ahli pun bagaimanapun memiliki keterbatasan. Kontrolnya terkadang untuk korban ingin bunuh diri, ya, ingin menyakiti dirinya, depresi dan sebagainya. Ya, ketika kita melibatkan bahwa Tuhan tidak menginginkan hidup kita hanya sampai di situ, bahwa Tuhan menetapkan kita sebagai orang yang kuat yang bisa menerima hal itu, bahwa Tuhan sudah memperjalankan hidup kita seperti ini, ya saya yakin kita bisa menagih janji Tuhan yang lainnya. Bahwa Tuhan juga yang akan menyelesaikan dan menunjuki jalannya keluar.
ya kami sebagai mungkin, saya kalau disebut ahli saya masih agak-agak gemetar ya, saya nggak berani juga ya. Mungkin orang yang berpengalaman lah ya saat ini untuk menghadapi kasus-kasus seperti ini. Ya saya sendiri mungkin ketika loss, ya, hilang hubungan, atau mungkin saya juga merasa emosional dengan kasus-kasus seperti ini, biasanya malah lelah, tidak berdaya gitu ya. Jadi ya memang melibatkan Tuhan ini memang satu-satunya yang kita bisa membangkitkan kembali motivasi kita, membangkitkan diri kita, semangat kita kembali. Ya mungkin itu ya penjelasan sedikit dari saya gitu ya. Kalau kita kembali ke atas, ya kenapa sih orang bisa jadi korban? Ya, bagaimanapun yang namanya dilecehkan, itu memang kita tidak menyangka ya hal itu terjadi, sehingga fisik kita harus menerima secara tiba-tiba. Walaupun mungkin kognitif kita kuat gitu ya, semua everything is okay misalnya kita bisa katakan itu gitu ya, tapi fisik kita juga belum tentu menerima. Nah, proses-proses penyelesaian diri terhadap apa yang terjadi, ketika selesai bisa terima, itu bisa jadi baik walaupun tetap bergelombang. Ya galau ya kalau bahasa anak muda sekarang gitu ya. Tapi ketika penyelesaian diri itu tidak bisa dilakukan dengan baik, maka bisa lanjut bahkan sampai pada hal-hal yang patologis. Mungkin itu Mbak Rahma, bisa dilanjutkan. Terima kasih Bunda Nur Akni atas pemateriannya yang luar biasa. Jadi di sini kita dapatkan bahwa memang semua hal yang terjadi, baik itu pelecehan seksual atau apapun, baik itu sebagai korban maupun pelaku, itu pasti ada motif yang berhubungan dengan lingkungannya ya Bunda. Iya, ada asal usul ya. Jadi tidak semua terjadi begitu saja tuh. Iya, tidak semua orang itu langsung jahat ya Bunda, pasti ada motif di belakangnya yang bahkan bisa jadi bukan orang jahat gitu. Iya, betul. Ya, apalagi yang tadi ya dengan citra baik ini, sebetulnya itu kan cara dia untuk menyelesaikan suatu kebutuhan dia. Tapi karena dia tidak terampil di dalam menyelesaikan permasalahan, karena tidak terlatih, karena terlalu dilindungi tadi oleh orang tuanya, makanya dia tidak terlatih, makanya yang dia ambil adalah cara-cara manipulasi, defense mechanism di dalam bahasa Sigmund Freud ya. Nah, bisa terjadi hal ini ya proyeksi masa lalu, bahasanya psikoanalisa banget ya juga ya nanti. Saya sih sebenarnya menghindari ya. Ya mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengerti prosesnya, walaupun nanti kita bertahap melihat ini teori apa. Saya menggabungkan sebetulnya ya. Terutama mungkin kalau tentang pengasuhan ini saya lebih banyak mengambil dari Theodor Millon. Ini sangat menarik karena menjadi PR kita semua yang akan menjadi calon orang tua nantinya untuk tidak mencetak generasi-generasi yang akan menjadi pelaku pelecehan seksual ya Bunda, dan juga dan juga menjaga anak-anak kita untuk tidak menjadi korban. Ini sungguh berat gitu. Nah, itu yang memang saya harapkan untuk bicara di sini, itu yang saya harapkan sebetulnya, preventifnya. Karena sulit sekali orang kita untuk bicara tentang preventif. Betul. Baik, mungkin pematerian dari Bunda seperti itu ya Bunda. Kita langsung lanjut saja kepada sesi diskusi. Jika ada teman-teman yang ingin menanggapi ataupun memberi pertanyaan, dipersilakan untuk mengacungkan tangannya ataupun langsung saja mengetikkan pertanyaannya ke dalam kolom chat ya di Zoom group chat. Silakan kepada teman-teman yang sudah memiliki pertanyaan. Adakah? Iya. Nah, Bunda mungkin sambil menunggu teman-teman yang memiliki pertanyaan. Halo, Bunda. Ya, saya masih ada di sana. Ya, boleh dinyalakan. Iya. Iya.
ini kita nih, mungkin kalau dari Bunda sebagai ahli, banyak hal-hal yang diketahui untuk menangani perilaku-perilaku seperti ini dan juga mendeteksi mungkin ya perilaku-perilaku seperti ini pada diri orang yang dengan citra diri yang baik. Kita sebagai mungkin mayoritas di sini pemuda nih ya, agar tidak terjebak ke dalam hal-hal seperti itu gitu. Bagaimana kita bisa mendeteksi adanya kecenderungan untuk seseorang untuk melakukan perilaku-perilaku pelecehan seksual tersebut gitu pada orang dengan citra diri yang baik. Ya, satu-satunya ini mungkin salah satunya ya, karena ini mungkin saya diundangnya sama Ahad ya, rekan-rekan Ahad ini mungkin lebih banyak pada orang Muslim, Muslim semua ya bahkan ya, bagi Ahad ini ya. Di dalam Islam sendiri itu ada yang namanya kita kenal dengan istilahnya ujub. Pernah kenal? Yeah. Merasa besar. Di dalam istilah psikologinya narsis. Nah, sebetulnya yang kita hindari ketika kita masuk pada kategori-kategori ini. Jadi bukan orang jahat sebetulnya. Tetapi orang ini yang terkadang menyulitkan kita untuk kontrol bahwa diri kita ada yang mengatur, diri kita ada yang memiliki, mengawasi, ya, bahwa diri kita memiliki Tuhan. Sehingga biasanya lost di situ. Bahwa yang ada di dalam diri kita ini adalah kita punya karena dipunyakan. Kalau kalimat tauhidnya mungkin begitu ya. Wujud kidam bako itu ya, balik lagi ya. Kalau misalnya kita kembali ke wujud itu adanya Tuhan dengan adanya kita kan beda ya. Adanya Allah dengan adanya kita itu berbeda. Nah, itu yang saya pikir sebagai kontrol yang sangat ampuh ya, bahwa adanya kita, cantiknya kita, pinternya kita, apapun yang ada dalam diri kita, itu adalah titipan. Jangan sampai kita gunakan sebagai senjata untuk menjadikan orang di bawah kita, dan kita menjadi relasi kuasa atas diri orang lain, karena kita tidak berhak sama sekali. Kesadarannya harus muncul dari situ. Jadi kadang-kadang malu ketika memang orang Muslim yang menjadi pelaku. Terus terang saja. Ya, dia sholat kok, dia ngaji kok, dia bahkan hafal Quran kok, gitu ya. Tapi kelakuannya kok begitu. Bermulai mungkin dari cunihin lah ya, kalau istilahnya orang Sunda ya, sering gangguin cewek gitu. Nah, ini hal-hal yang awal-awalnya terjadi itu seperti itu, karena kita merasa besar, merasa berhak atas orang lain. Padahal hal itu ya hanya punya yang dipunyakan. Ini saya sedikit meminjam bahasa-bahasa tasawuf, bahasa akidah gitu ya, yang saya pikir untuk edukasi bagaimana kita sebagai orang yang amal ma'ruf nahi mungkar ya, tidak ke sana gitu. Termasuk ya tidak hanya di dalam pelecehan ini, dalam tidak langsung fisik ya, tapi bahkan psikologis sekarang sudah banyak.